warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau kita bicara tentang perubahan dalam perspektif Islam, paling tidak ada dua sudut pandang yang bisa kita pakai. Yang pertama, perubahan sunnatullah, manusia hanya bisa menerima dan tidak berdaya untuk menolaknya. Yang satunya lagi adalah perubahan tentang nasib yang bisa diusahakan atau diikhtiarkan, diupayakan. Kalau itu sunnatullah yang tidak bisa, kita halangi, kita tentang, alias kita harus menerima, telah disebutkan dalam hadis Rasul yang cukup lama tapi jarang diangkat di sini. Ya, bahkan sempat dilakukan oleh Roma Irama, yaitu apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu di antara 5 perkara itu? Sababaka qabla haramika. Ketika kita masih muda, ya, hadis ini memberikan suatu peringatan agar memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesalehan, meraih kehormatan, kemuliaan di sisi Allah dengan penuh ibadah. Ya, sebelum masa tua. Ketika masa tua, angan-angan itu biasanya muncul. Tapi kalau cita-cita itu sudah sulit. Saya ingin ke masjid setiap subuh, sudah tidak bisa karena mungkin kena stroke, sudah tua. Saya ingin silaturahim ke sana kemari, gak bisa karena ada yang mengikat saya, kursi roda misalnya. Masya Allah. Saya ingin menghatami Quran, gak bisa, mata saya sudah gak bisa melihat Al-Quran, tulisannya ruwet. Ya, saya ingin mendengarkan apa kajian-kajian, sudah tua, apa ini masalah, ini telinga ini. Mirkis fil khalqi. Orang yang kami panjangkan umurnya pasti akan kami kurangi potensinya, daya ingatnya, daya pikirnya, memorinya, fisiknya, penglihatan, pendengaran, bahkan juga tangannya mau mencatat gak bisa, gemeter sudah. Pegang pulpen merusut terus dan seterusnya. Sebelum itu terjadi, dipesankan oleh hadis ini, gunakan masa muda dengan baiknya, dan semua tidak bisa menolak kalau semuanya menuju tua. Betul? Iya. Andai kata ini lesehan, saya kok yakin yang datang ini mesti berebut sendenan, tidak terlalu berani duduk di tengah-tengah. Kenapa? Guling. Itu sudah tanda-tanda apa? Tua, sudah bau tanah itu sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, wagina qabla fakrika. Kita ini kadang sudah banyak hal, sanpus itu ya isinya banyak. Ya, harta di rumah ibu-ibu gerabah ya sudah banyak, sudah pol, setiap produk baru punya. Ya, dan numpuk di rumah itu sudah, karena ganti-ganti terus. Ya. Ketika kita punya segala-galanya, sebelum kita dimiskinkan oleh Allah, pasti kita dimiskinkan oleh Allah. Mulai dari miskin yang namanya kesehatan, ya, mikir yang biasanya hebat luar biasa, tiba-tiba jadi linglung. Ya, ini terkait dengan kekayaan kita. Wong ini orang profesor doktor, ilmunya banyak, pakar, tua kok lupa. Loh, pakar intelektual rangi memang oleh Allah. Ya, kadang
kadang anaknya banyak selusin. Dulu itu satu persatu sudah tua nyebut nama itu lupa. Bapak coba datang ke sini Pak sepeda motornya berapa? Ditilang polisi tolak. Iya ya nomor piro ya? Loh, wong kendaraan setiap hari dipakai itu loh. Gak tahu nomornya. Sebentar Pak, saya tak ke parkiran dulu. Masya Allah. Ya untung istrinya gitu ya. Dan seterusnya. Ini para jamaah sekalian, ya sudah mampu sehataka qabla sakomik. Ini termasuk ke sini tuh ujiannya loh. Jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang sanggup hadir di sini melalui pintu sana, hebat dia Mas ya. Apa alat ukurnya yang saya gunakan dia masih hebat, kuat itu. Naik. Yang sudah nggak berani di sana, lewatnya sini. Loh betul ini nya. Saya perhatikan orang yang nggak sanggup naik di sana. Yang sanggup di sini kan TV plasma. Oleh opo gak sido ngaji ke mini market, pulanglah nggak bawa ilmu tapi bawa jajanan. Waktu luang kita, kesempatan kita yang sepi, yang terakhir hataka qabla mautika, kita masih hidup. Ya, tidak tahu. Ini akhir-akhir ini hampir di mana bahkan beruntun 1 minggu 2 kali. Ya, sehingga tiap itu yang lebih tua apa duluan ya? Enggak mesti. Ternyata ini yang muda, gak sakit lagi, mati duluan. Wah ini mengkhawatirkan yang sudah tua, tinggal nunggu gilirannya kapan. Ya, ini adalah perubahan yang tidak bisa dihalangi. Kalau ada orang yang menghalangi bisa celaka, karena ini harus diterima. Hanya di sini perubahan itu supaya pesan agama. Maka orang yang nggak mau jadi tua, apa yang dilakukan? Operasi plastik, mukanya dibikin. Penyanyi musisi legendaris Michael dulu ketika muda itu kulit hitam. Lihat itu di YouTube-nya itu gua itu gentleman dia. Tapi ketika mukanya diubah, dia jadi cantik gitu. Oh laki-laki kok cantik gitu ya. Kemudian apa? Mukanya putih tapi badannya hitam. Ini gimana ini? Kok saya jadi ingat badut-badut di pinggir jalan yang minta-minta itu tuh, pakai topeng gitu loh, putih gitu loh ya. Masya Allah, karena merubah dan diharamkan Allah, orang menentang. Yang terjadi Masya Allah, ketika meninggal mukanya membusuk. Makanya operasi plastik itu hukumnya haram. Ya, maka siapa yang melanggar pasti sunatullah berjalan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan, sekecil apapun. Kalau itu memang baik, sekecil apapun. Al khair bil khair, asyarru bis syarri. Melanggar, ya kok bisa ingin dapat khair, kan gak mungkin. Asyaru bil khair gak mungkin, asyaru ya bisyarri, al khair bil khair, itu yang terjadi sunatullah gitu. Nah sekarang para jamaah saya ajak bukan pada perubahan yang kita tidak berdaya itu, kecuali mengisinya dengan baik. Ini yang bisa diupayakan, yaitu terkait dengan apa? Nasib. Sekarang orang yang mengeluh, betul tidak? Mengeluh, curhat, penderitaan hidup, kesengsaraan hidup, ketakutan, kekhawatiran, bahkan pada tingkatan kesedihan.
Kalau dia orang berislam yang tahu Quran itu sebagai petunjuk, lah untuk apa berkali-kali Allah itu mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun? Itu untuk apa? Kan begitu logikanya. Allah menjamin orang hidup ini tidak akan ada ketakutan, kesedihan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia tidak takut. Ya, siksa kubur tidak takut. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah orang. Misalnya surat Al-Baqarah 38 itu, faman tabi'a hudaya alaihim walahum yahzanun. Yang mengikuti petunjukku dijamin oleh Allah. Enggak ada ketakutan, kekhawatiran apapun itu. Termasuk masalah rezeki yang sekarang ini mungkin orang merasakan resesi. Ya, nggak ada yang dikhawatirkan. Nggak bisa sekolah anak saya, nggak bisa kuliah. Kenapa? Penghasilan berkurang. Loh, kita itu dapat uang dari siapa? Dari instansi, dari bos, dari orang. Rezeki itu dari Allah. Makanya Allah ingatkan dengan Quran itu apa? Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian dan apapun yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian disimpan oleh Allah di langit. Siapa yang bisa mencairkan ini semuanya? Gak ada, hanya kecuali Allah. Dan inilah ilmu yang sedikit dimiliki manusia. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Ini ilmu yang sedikit diketahui oleh manusia. Mengatakan apa? Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang yang dikehendaki maupun menyempitkan. Jadi rezeki itu lapang, luas, banyak atau sedikit, itu yang ngatur siapa? Allah. Bukan karena prestasi kerja kita. Kita itu hanya disuruh kerja yang tenanan, yang baik, halalan toliba, yang serius, nawaitunya yang baik. Hanya itu. Tentang rezeki dapat banyak atau sedikit, yang ngatur siapa? Allah. Lah inilah Allah mengatakan walakin aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia gak paham. Oleh sebab itulah orang-orang kapitalis materialis mengandalkan kuantitas rezeki itu pada proses kerja. Sing kerja di hidupnya kerja ya oleh akeh. Kata siapa? Untuk apa kerja dapat banyak? Betul Allah mengatakan, ya, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang mendambakan selama hidupnya itu untuk duniawi, apa kata Allah? Allah akan berikan 100% dari kerjanya, tidak kami kurangi, la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat orang itu gak dapat apa-apa kecuali neraka. Fahabitat a'maluhum, ya, semua amalnya menjadi sia-sia. Dapat duniawinya 100% diberikan oleh Allah. Loh, tapi di akhiratnya dia tidak dapat apa-apa. Masya Allah para jamaah sekalian, ini kalau orang beragama ini memprihatinkan yang seperti ini. Tapi kalau orang nggak beragama Islam khususnya, yaitu yang akan menjadi tujuan hidup orang-orang di luar Islam itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, terkait dengan perubahan yang bisa diupayakan ini, Allah telah memberikan satu rujukan yang kita tidak asing di sini. Surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr kan hafal semuanya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin. Penggalan pertama ayat ini kosam. Allah itu bersumpah. Dan sumpah Allah ini yang kita perlu pahami dengan baik. Demi masa itu bisa era, bisa waktu-waktu, bisa zaman. Sekarang tidak usah bicara yang terlalu panjang. Usia kita bertahun-tahun, tidak tahu sampai umur berapa. 1 hari kita bicara sekarang. Masa cukup 1 hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. Ya kan? 24 jam. Kita kadang membagi dengan cara pagi, siang,
sore, malam, atau dimulai malam, pagi, siang, sore. Selesai sudah, karena malamnya sudah, atau malam kembali gitu ya. Untuk satu hari saja yang disebut al-asr itu, Allah juga tafsiri dengan sumpah-sumpahnya yang lain, karena sangat bermaknanya perubahan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Makanya Allah bersumpah walaili, bergeser lagi wal fajri, bergeser lagi wasubhi, bergeser lagi wadduha, bergeser lagi wannahar. Pergeseran-pergeseran ini bukan peristiwa biasa, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya ambil saja salah satu qasam, sumpah Allah, walaili, demi malam. Ada apa dengan malam? Allah berikan petunjuknya. Malam itu adalah untuk manusia, hamba-hamba Allah, untuk istirahat. Dan sebagian malam, sebagian saja untuk beribadah kepada Allah. Itu Allah tujuannya menciptakan malam. Makanya orang kalau melawan sunnatullah, tidak istirahat malam itu, melawan sunnatullah, maka beresiko syarroyaro, pasti dia akan tertimpa bencana dengan segala macam bentuknya yang tahu Allah, gara-gara tidak istirahat malam. Saya nggak bisa bayangkan dosanya orang-orang yang disebut pengusaha, produsen, pengusaha yang memperkerjakan karyawan di waktu malam, waktunya untuk istirahat dan beribadah kepada Allah. Padahal dia orang muslim, kakaknya muslim, KTP muslim, paspornya muslim, ya, bahkan mungkin menyumbang masjid, tapi mempekerjakan orang di waktu malam, kayak-kayaknya siang gak cukup untuk mencari karunia Allah. Betul tidak? Allah itu sudah menetapkan siang untuk mencari karuniaku, malam untuk istirahat. Allah sediakan malam itu loh karunianya, sampai matahari disinar menyinari itu, siang terang, kita nggak takut, kita gampang apa dan sebagainya. Itu apa gak cukup manusia, sehingga malam yang diperuntukkan untuk istirahat dan ibadah itu dipakai untuk kerja. Mari kita renungkan, para jemaah sekalian, kecuali orang-orang yang darurat, siangnya memang tidak bisa bekerja dan harus bekerja malam, itu tidak apa-apa, karena itu darurat, emergensi katanya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, jadi membolehkan itu. Nah, ketika malam itu juga diciptakan Allah makhluk-makhluk tertentu yang hidup bergentayangan, bergerak, ya, di waktu malam. Siapa yang tahu ini? Semuanya orang yang melakukan penelitian tentang malam itu, banyak pergerakan. Mulai tumbuh-tumbuhan tetap bergerak, bahkan ada yang mekar bunganya hanya di malam hari. Ketika menjelang subuh dia mingkup lagi, gak mau dia, karena dia memang fitrahnya hanya untuk malam. Karena malam mekar memberikan apa kita tidak tahu zatnya. Mungkin ada yang namanya bunga bangkai, mungkin ada sedap malam, pada waktunya. Yang siang juga begitu, ya. Makhluk-makhluk yang berjalan kaki 2, kaki 3, kaki 1000 pun juga ada yang diciptakan khusus malam, khusus siang. Kalau malam matanya nyala, kalau siang tidak nyala. Loh, ini ada apa? Semuanya ada hikmahnya. Nah, sekarang kita bicara tentang manusia terkait dengan perubahan ini. Harap besok menatap kehidupan dengan sinar matahari terbit, dia bisa melihat akhirnya banyak dalam hatinya, di otaknya berbagai macam langkah sudah terpapar, sudah sampai di target besok. Ada harapan, aku lakukan sesuai dengan profesiku. Ada yang kerja keras, kasar, ada kerja keras halus. Tunjuk Allah di malam harinya. Allah sumpah
walaili, demi malam. Ada apa malam? Malam itu orang yang istirahat diingatkan. Besok kalau kalian sibuk mencari dunia, petunjuknya. Mari kita buka. Suratnya surat apa? Lail. Surat Lail 90. Nah, ini Al-Lail. Loh. Ya. Ya, ada apa petunjuknya di sini? Ini ayat ke-5 sampai 10. Allah memberikan petunjuk malam. Karena besok dia akan bergerak. Malam ini istirahat, diberi petunjuk. Ya, apa petunjuknya? Allah mempersiapkan 2 perlakuan. Akan memperlakukan hambanya. Satu, mempermudah urusan hidupnya besok, apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan. Tapi yang kedua, aku juga mempersiapkan, mempersulit hambaku. Apa indikatornya? Apa petunjuk Allah? Ini, fa'amma man a'ta wattaqo, orang-orang yang suka tangannya di atas, infak, sedekah, menolong orang, membantu kemanusiaan, peduli lingkungan, kebersihan, kejahatan, kotoran, empati. Itu ada orang-orang duafa, miskin, itu ada anak yatim, supaya tidak terjebak kepada apa? Yukadzibu biddin, pendusta-pendusta agama. Tangannya terbuka di atas. Kita punya enggak agenda? Kalau saya seringkali menghimbau, karena saya sendiri melakukan, minimal 1 hari berilah makan orang miskin. Minimal 1 hari. Ya, kalau enggak ada uang, betul-betul enggak ada uang di dompetnya 10.000, beli nasi yang 5.000. Beli di mana, kan banyak orang beli kemasan nasi itu. Antar sendiri ke orang miskin tadi, jalan di mana. Masya Allah. Kalau kita bisa 3 bungkus, alhamdulillah. Bisa 10 bungkus, malah alhamdulillah. Itu direncanakan, dirutinkan. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, kata Allah. Ya, amal soleh lang baqiyat, continuous, terus menerus. Apa kata Allah? Di sisi Allah adalah terbaik pahalanya dan lebih baik sebagai apa? Harapan untuk masa depannya. Amala, khairu amala. Keinginan, cita-cita, harapan yang terbaik sisi Allah itu ini diantaranya. Beramal soleh tapi terus menerus. Yang sholat malam terus menerus, yang duha terus menerus, yang puasa terus menerus. Ya, Senin Kemis aja terus. Yang ini sodako, infak, nyantuni, beasiswa, memberikan baju seragam setiap tahunnya kepada anak yatim, terus setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, setiap hari dilakukan. Ini yang kata Allah, khairun inda rabbika sawaban, pahala terbaik di sisi Allah. Rutin, bukan banyaknya. Sedekahnya 100.000 setahun sekali, gak lebih baik. Itu baik, tapi nggak lebih baik. Bukan khair sawaban. Yang lebih baik itu justru setiap hari, setiap saat. Mungkin hanya 2.000, 100.000 dipecah jadi 2.000-an, jadi banyak terus. Itu lebih baik daripada setahun hanya sekali, gak pernah sedekah uang kecuali 100.000. Yaitu hanya 1 kali sawab, 1 kali pahala. Maka kita ingin dapat setiap saat pahalanya itu, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mau dapat pahala kok terus menerus, ini masya Allah, ya para jamaah sekalian. Ini malam, apakah hanya atau wattaqo Allah sertakan. Besok ketika kalian itu melakukan perubahan nasib dengan bekerja keras, apapun yang dilakukan berbeda-beda varian ini ya, varian profesinya ya, silahkan terserah. Yang penting halalan thayyibah.
hendaknya dalam koridor Shiratal Mustaqim selalu tunduk dan taat kepada Allah. Ketika bekerja diseru hayyalah sholat, gerobaknya pun digotong, bahkan sampai didorong kesulitan masuk pelataran masjid. Yang cilok, yang bakso, yang mie apa, semuanya sami'na wa ata'na. Ini berapa banyak kita melihat orang-orang yang seperti ini, betul tidak? Iya, tukang cilok nggak semuanya buruk itu, ya, nggak semuanya. Bahkan kadang-kadang ada orang jualan khusus untuk hari Jumat gratis, karena dia saking inginnya sedekah dengan cilok, putar ke kampung-kampung. Hari Jumat, Jumat sodako, cilok gratis. Siapa yang minta, kami layani dengan baik. Tulisannya ada di situ, khusus hari Jumat. Anak-anak berbondong-bondong rame, gak ketinggalan. Ibu-ibu, emak-emaknya, mbok-mboknya ikut minta. Habis apa kata orang ini? Alhamdulillah, aku berputar sampai di sini sudah habis. Hari ini selesai sodakoku, dia pun pulang kembali. Masya Allah. Ya, ada yang rombong, dipanggil ini soto, ini bakso, ini gulai. Ayo Pak, pada hari Jumat itu datang ke masjid ini, sediakan untuk harga satu rombong sekian. Itu orang-orang yang punya uang, sudah terpanggil, mereka sudah tangannya di atas. Sementara sisi yang lain orang masih inginnya tangannya di bawah. Seneng menerima, bahkan kalau enggak diberi apa? Minta. Masya Allah. Mbok saya ini ditraktir ya makan siangnya, kenapa enggak mikir traktir, tapi kok ditraktir? Ada apa? Umur sementara sudah kepala 4. Loh, setiap tahun pikirannya kan kurban, ya kan? Bukan menerima daging kurban. Loh, ini loh, kita pikirkan yang atau di atas, ya. Setelah itu apa? Ayat 6-nya wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang baik yaitu surga. Balasan terbaik sisi Allah adalah surganya. Apa kata Allah? Kalau tiga-tiganya dipenuhi untuk hambanya yang malam ini istirahat, besok bekerja, ini nomor 7-nya. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan permudah urusan hidup dia. Mau apa? Mau perubahan rezeki, nasib yang lebih baik, lebih sehat. Coba bayangkan, kalau pagi kita melihat orang banyak itu pakai sepeda gunung itu, betul? Sedang apa mereka? Olahraga. Olahraga untuk apa? Sehat. Itu perintah agama, iya. Sehat, iya. Tapi cara mencari kesehatan itu jangan lupa siapa yang memiliki kesehatan. Sumber kesehatan itu siapa? Sehat itu bagian dari rezeki, ya. Maka orang harus ingat apa? Ar-Razzaq. Makanya Allah ingatkan itu di surat Al-Jumu'ah itu. Fantasiru filat, kalian bertebaran. Wabtahu min fadillah. Sudah cari karunia Allah yang halalan thayyibah itu. Dengan kemana-mana silahkan. Olahragalah silahkan. Terus diingatkan terakhir oleh Allah, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan melupakan Allah, ingat Allah. Makanya itu bisa digunakan, caranya implementasinya gimana? Zikir. Ingat Allah dengan lisan ini bisa, ya. Sambil olahraga jalan, dia berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim, bisa dibuka para jamaah sekalian. Ya, yang baca subhanallah 100 kali diridhoi Allah, dibukakan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan dan ditutup 1000 keburukan. Yang baca lagi sudah 100, sudah cukuplah. Tingkatkan lagi subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang baca 100 kali meskipun dosanya sebanyak buih lautan dihapus oleh Allah. Tingkatkan lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Inilah yang paling dicintai oleh Allah.
Siapa yang membaca ini nanti menghadap Allah, dia dengan membawa sesuatu yang membanggakan dirinya di akhirat. Kemudian ada lagi yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Nilainya apa? 1. Disamakan dengan orang yang memerdekakan budak 10 orang. Yang kedua, dibukakan 100 kebaikan, ditutup 100 keburukan. Ketiga, dilindungi dari godaan setan. Keempat, tidak ada yang mengalahkan pahalanya kecuali orang lain yang membacanya lebih banyak. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, kita ini di Muhammadiyah selalu rujukannya hadis Bukhari Muslim. Tinggal satu, mengamalkan atau tidak. Baca istighfar sambil jalan. Astagfirullahaladzim. Kalau ada keruwetan apa di dalam hadis Sahih Muslimnya, yang ruwet, yang sampai sesak napas karena ruwet banyak masalah, oleh Allah apa? Dilonggarkan, dadanya dibuka, robis rohli sodri, ya yasroh, Allah itu dibuka hatinya, dadanya ini supaya tidak sesak napas karena ruwet hidupnya. Ada masalah, Allah berikan solusi. Apa itu? Istighfar. Ini dengan lisan loh para jamaah sekalian. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhiril ayat. Orang yang menguatkan akidah tauhidnya sambil olahraga, oleh sebab itu dia mulutnya berzikir, hatinya hablum minallahnya ini, hubungan vertikalnya dikuatkan terus, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Malaikat bisikan ke orang ini, alla takhafu wala tahzanu, gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah sedih. Malaikatnya disuruh lagi, absyiru, gembirakan hambaku ini, kalau dia tetap pegang berikan. Apakah cukup itu? Tidak, ternyata Aulia'ukum, kami, kata Allah, kami ini pimpin kalian semuanya, gak usah takut, gak usah khawatir, kami ini backingnya. Tuh, luar biasa loh ini orang yang jaga akidah tauhidnya ini. Ya, kemudian dengan amalan akimis sholata lidzikri, yang sholat untuk mengingat Allah. Orang yang sudah gak sholat berarti lupa Allah, melupakan Allah itu. Ya, kalau bisa yang lari pagi apa itu sambil hafalan Quran. Saya kalau olahraga pakai hafalan Quran. Ya, ya nirukan saja, mau niru-niru aja loh. Nirukan. Kalau nggak begitu, di trainingnya itu ada HP yang bunyinya ayat-ayat Allah, sambil lari itu dengarkan. Nanti lama-lama karena sering mendengarkan, ya hafal. Bang sering mendengarkan kok, betul enggak? Iya, makanya saya kalau ngimam itu karena sering mendengarkan, ya bisa saya nirukan Gomidi, jadi bisa. Pak Taufik kok bisa ya? Ya betul, saya pernah di Ummul Qura, iya ya, dengan sudes apa ya, hadir dalam majelis itu, ke rumah sudes iya, keliling kemana-mana iya, tapi kan nggak belajar langsung selama itu tafsir begini, enggak, ya belajar sendiri, motivasi dari sana iya. Makanya kalau kita bisa baca Quran dengan enak itu, Masya Allah, harapan kita itu lebih khusyuk. Betul enggak? Iya, makanya orang kadang-kadang enak saya ikut jamaahnya Pak Taufik aja. Kenapa? Mengingatkan saya waktu di Mekah katanya. Saya ke Mekah gak bisa ikut Pak Taufik, meskipun saya juga gak fase. Kenapa? Untune sepodo rompal kabeh. Jadi kalau ada anak muda, Pak Taufik
sayang ya kurang fase iya untu ini perlu diganti karo untumu gitu loh. Lah kamu yang muda ini kok nggak belajar gitu loh. Nah ini saya dikawal oleh pendamping yang masih jejaka, ini juga saya bilang tadi itu iso pokoknya punya kemauan, fa idza azamta fatawakal ala Allah. Azam, kemauan keras, lakukan. Setelah itu serahkan kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Lah kalau kita bisa baca begitu kan enak. Betul enggak? Iya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kan enak kalau kita ngimami begitu, betul enggak? Bukan saya pamer. Ya karena kita pakai setiap saat, olahraga juga kita pakai. Istri saya kerja di dapur ya puter ayat sambil seng. Oh, akhirnya apa? Tentang apa? Beberapa surat dengan sekaligus nadanya. Kan enak para jemaah sekalian. Ya, ini loh. Jadi karena kebiasaan jadi bisa. Maka ketika bisa saya jadi heran, kok bisa sampai iya dong telinga itu dibolong terbalik, pantas bolong terus gitu. Ya, jadi bisa. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin gak kuat nafas saya sudah tua ini. Kalau Mas Yusuf ini mungkin berapa ayat ini harus tambah meliuk-liuk cengkoknya tambah masya Allah. Mungkin orang tambah nangis itu namanya. Ya, kalau saya tambah ngos-ngosan. Ini persiapan dimudahkan oleh Allah. Ya, tapi sebaliknya 8 coba lihat. Yang bakhil, medit, kikir. Ya, setelah sholat subuh. Ya fajar itu sampai matahari terbit itu malaikat itu siap-siap rame-rame mendoakan tentang nawaitu, niatan orang. Jika orang berniat akan bersedekah hari itu, maka malaikat mendoakan, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Ya, ketika kita itu tidak berniat sedekah karena menggenggamkan tangannya bakhil, apa kata malaikat doanya? Ya Allah hancurkan yang dibakhilkan itu dari hartanya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba pagi atau hari itu hancur-hancuran, ya rumahnya roboh karena LPG-nya diledakkan Allah, mobilnya tabrakan, uangnya dibawa bankirnya ludes, itu karena dia bakhil, cekil, medit. Apalagi bangun malam dia tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Uang diberi kita hidup loh, tadi malam kita sampai hari ini. Ini panjang nggak waktunya? Mulai kita bangun sampai sekarang ini loh, panjang nggak? Itu bisa mengubah nasib kita itu. Dari masuk neraka bisa masuk surga itu. Ya. Kenapa? Karena malam ini petunjuknya seperti ini. Yang wastagna berikutnya, saya sampaikan nanti berikutnya sambungannya. Yang tidak perlu kehadiran Allah, campur tangan Allah. Sukses dia adalah di tangan dia sendiri. Innama utitu ala ilmin ini. Aku dapatkan semua kekayaan, kejayaan atau apapun adalah karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kecerdasanku, karena intelektualku, bukan pemberian Allah. Maka dia kena sunnatullah wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beda dengan Nabi Sulaiman, diberi segalanya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi, given, ini pemberian Tuhanku. Ya,
liyabluwani, untuk menguji aku, aaskuru am akfuru, aku akan mensyukurinya atau mengingkarinya. Cerdas, karena Nabi Rasul punya sifat fatona, diberi tahu ini pemberian Allah, ini Allah memberi ini mesti ada maksudnya, ini betul. Orang itu diberi kekayaan atau dimiskinkan, posisinya sama-sama sebagai ujian. Cerdas dia Nabi untuk menguji aku. Korun bodoh dia. Aku dapatkan ini semuanya karena ilmuku, karena kepintaranku, karena nggak bersyukur. Allah kan bertanya di Quran itu, apakah Korun tidak tahu orang-orang sebelum Korun itu lebih kaya, lebih kuat, karena nggak bersyukur sudah kami binasakan mereka semuanya. Perhatikan ayat itu. Apa Korun tidak tahu? Korun bukan tidak tahu, tapi Korun tidak mau tahu. Makanya karena tidak mau tahu, Korun butuh show of force, pamer kekayaan, keluar dia, bawa kekayaannya keluar keliling supaya dilihat masyarakat. Betul, masyarakat kepencut. Andai kata kita kayak siapa? Kayak Korun. Kenapa? Lahu atau dzu haddin azim, dia punya kemuliaan hari ini dengan segala macam kekayaannya itu, dielu-elukan, dimulia-muliakan orang. Jadi kalau kita ini seperti Korun, kita ikut dielu-elukan. Apa jawabnya orang yang menyimpan imannya dalam hatinya? Waihak, celaka kamu. Ya, sesungguhnya balasan di sisi Allah lebih baik daripada yang diberikan kepada Korun. Masyarakat yang diberitahu begitu, ya gak percaya sama orang ini, apalagi orang ini yang ngomong orang miskin, hanya kelebihan iman saja, ya gak percaya. Tapi begitu Korun sudah diadab Allah syarroyyaroh walain kafartum itu, mereka melihat matanya, semua yang mendambakan hidup seperti kesuksesan Korun mengatakan, aduhai, betul orang tidak beruntung yang tidak bersyukur. Loh, para jemaah sekalian, kita ini dengan posisi seperti ini masih mau datang di majelis, masih mau ke masjid, itu adalah posisi terbaik kita. Karena kita ini kalau dilebihkan sedikit, sehatnya dilebihkan sedikit, kayanya dinaikkan sedikit, berubah kita ini, nggak pantas kita dilebihkan itu. Ya ini batasnya. Saya berani mengatakan ini apa dasarnya? Surat Asy-Syura, ayo kita buka. Surat Asy-Syura, surat keberapa? 42. Ini Asy-Syura. Ya, ayatnya berapa? 27. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau minta mati-matian kepada Allah kok tetap ngini, nggak sehat-sehat. Karena Allah itu cinta. Kita itu nggak disehatkan seperti yang lainnya karena kita tetap dalam kesolehan. Masih mau puasa Senin Kemis. Ya, jadi kalau Senin Kemis itu masih mikir besok puasa loh, waktunya puasa. Itu masih ada. Ketika siang seperti begini masih berpikir nanti malam ada harapan apa? Aku akan datang nanti malam. Ada acara besar. Ya, ini acara apa? Acara yang luar biasa bagi orang-orang yang tahu. Yang tidak mau tahu tidak tahu. Apa acara besar itu? Sudah ya, ini paham ya? Karena seringkali saya sampaikan ini ya. Jadi kalau kesehatan kita dikurangi, kepintarannya dikurangi, supaya kita tidak melanggar batasan, kesombongannya supaya hilang, ya, merasa lebih baik supaya hilang, supaya kita itu jadi tetap aja, ya, orang-orang tidak mau ujub, merasa dirinya lebih baik. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa sok paling suci. Itu Allah ingatkan di Quran. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada yang suci di mata Allah kita ini. Ya, tidak ada. Makanya nggak perlu merasa sok paling soleh, paling mukmin, paling takwa, paling suci. Yang kita lakukan apa? Kalau melihat orang itu soleh,
aku, ya Allah, berilah karunia rahmat-Mu ya Allah untuk menjadi orang suci. Makanya dulu saya beritahukan di sini temanya, ke masjid apa yang dicari? Satu, buka rahmat Allah. Yang kedua, 18, fa'asa kunu minal muhtadin, supaya mendapatkan petunjuk Allah. Yang ketiga, surat Taubah 108. Masjid itu untuk menyucikan diri supaya jadi orang suci yang dicintai oleh Allah. Yuhibbut tawwab. Saya masuk dari 7 golongan. Hadisnya Bukhari Muslim ini. 7 golongan orang-orang yang hatinya mu'allakun, tergantung, terkait, nyantol di masjid. Selalu rindu masjid, selalu ingin hadir masjid, selalu ingin menyemarakkan masjid. Niatan yang lain, rajin Jumatan di situ. Kenapa? Karena di sana setelah Jumatan mesti prasmanan. Nah ini salah nih niat gitu ya. Ke masjid jangan malah gosip. Hanya berharap dapat petunjuk. Rahmatika ya Allah, bukakan abwab lo mintanya, bukan bab lo, abwab itu artinya banyak pintu. Ada pintu sholat, ada pintu taubat, ada pintu sedekah, betul enggak? Dibuka oleh Allah, dibukalah hati. Baca Quran meskipun hanya 1 lembar, 1 huruf, kalau diridhoi Allah dibalas 10 kebaikan. Masya Allah, rahmat. Putarkan, dia diam dengan mendengarkan. Turhamu. Udah cerdas akhirnya orang itu. Dengan petunjuk Allah jadi cerdas. Ngobrol, mohon maaf ya kalau laki-laki itu kadang habiskan ininya loh. Si separuh, eman-eman kebu. Lagi sampai iqomah. Setelah adzan ke iqomah, itu waktu mustajab untuk memanjatkan harapan dengan doa itu. Lewat semuanya. Gara-gara apa? Produktivitas amal soleh. Sampai di pintu, cepat di atas sajadah, yang cepat menghadap. Jadi orang yang baik, tidak butuh Allah, siruhu akan kami satu hari. Tidak tahu apakah masih hidup atau tidak, makanya berikan. Kemudian yang kedua, malam itu ada acara besar. Ini para jamaah sekalian, mana ya? Ini. Di langit ada acara open house. Rasulnya dalam hadis Muslim. Ya, ini
Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, aku aja ikan tiga itu aku tak minta istri, minta suami, minta jabatan, minta aku beri. Ya, termasuk yang minta istri 2, 3, dan silahkan. Kemudian yang terakhir, yang dosa-dosa, coba saya tanya, ada nggak yang kurang? Masih ada yang kurang? Mari kita renungkan. Jadi kalau kita ini masih punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, hadirlah di acara ini. Anak-anak kita yang ingin jadi apa, sarjana, tamat sekolahnya, dapat beasiswanya, ingin jadi anak soleh dan solihah, hadirkan mereka di acara ini. Ya, acara open house ini tidak harus diikuti di masjid, bahkan lebih baik di rumah, karena ini bagian dari proses nawiru buyutakum, sinari rumah kalian itu dengan sholat-sholat sunnah, bacaan Quran, zikir. Kata Rasulullah apa? Jangan jadikan rumahmu kuburan. Rumahnya megah, harganya mahal, perabotnya mewah, tapi tidak lebih daripada kuburan. Kenapa? Karena auranya aura kegelapan. Orang-orang yang punya aura cahaya masuk di rumah itu mesti akan benturan auranya, jadilah merinding. Rumah ini bagus sebenarnya, mahal perabotnya, Gucci-nya aja dari Cina itu berapa, guling gak karuan ini. Tapi kok masuk sini kok merinding saya ya, bengkorok saya, berdiri dulu. Rumah ini karena apa ya? Apalagi masuk kamar mandinya yang mewah itu, tapi kok singup ya? Itu karena auranya kegelapan. Ini rumah yang sangat disukai oleh golongan jin setan itu. Makanya kata Allah, jangan jadikan, kata Rasulullah, jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Artinya apa? Nawiru, sinari rumahmu, auranya aura cahaya. Ya, di situ bacaan Quran pindah-pindah semua ruang. Di situ dia zikir kepada Allah. Di situ dia sholat sunnah. Loh, para jamaah sekalian. Sehingga ketika kita masuk rumah itu, kok enak ya, kok nyaman rumah ini. Ya enggak begitu bagus rumah ini, tapi kok masuk itu adem, ayem, tentrem. Enek opo? Karena aura ini, para jamaah sekalian. Ya, jadi kalau kita ini masih punya harapan, punya cita-cita, ya Mas Yusuf, ya mosok gak ono bani Hawa sing nyantol itu, apa diganti bani yang lain gitu ya. Iya, ya gak usah sampai mengeluh, apa kamu judulnya aku ini. Ya, yang nggak punya pekerjaan juga begitu, gak usah mengeluh, hadir aja di sini. Saya bukan riak ya, saya itu menggalang anak-anak saya semuanya, keluarga saya hadir terus di sini. Untuk apa? Selama kalian punya harapan, keinginan dan cita-cita, hadirlah. Ingin anak soleh dan solihah, hadirkan mereka. Kalau perlu sebagai orang tua, gambior anak yang nggak mau bangun itu. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya alal akhirah, yang lebih mencintai dunia, suka lebih baik tidur daripada tahajud. Ulaika fi dhalalim ba'id, di mata Allah tersesat jauh sekali. Tuh, para jamaah sekalian, dibangunkan Allah.
Ya, ke kamar mandi. Hanya pipis. Setelah itu balik ke mulan lagi. Kau wudu, jelas itu. Ya, pipis. Setelah itu kemana? Ke dapur, ludik bikin kopi, dibawa ke depan televisi, lihat film malam lah. Loh, kalau musim bola, menggema di kos-kosan itu gol. Orang-orang yang hadir di sini, Allahu Akbar, gol. Allahu Akbar. Mana yang kuat kira-kira? Ini saya bukan orang kaya yang mampu ya untuk mengantarkan anak-anak kuliah dalam negeri, apalagi kuliah, apalagi sekarang S3 di luar negeri, itu biayanya dari mana? Ya saya pahami Allah itu wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kalian miskin. Loh, itu ayat Allah ya, Quran ini. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Ayo jaluk kepada saya, minta, aku akan kabulkan permintaanmu. Tapi syaratnya 2. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Beriman hanya kepada aku. Gak usah cari orang pintar, dukun, paranormal, apalagi ke Gunung Kawi. Gak usah. Iya karena butuh, iya karena saya, kepadaku saja. Ya, minta kepadaku. Gimana caranya minta? Istainu bisabri wassalah. Sabar. Kalau minta itu sing sabar. Kemudian dengan sholat. Sholat itu sudah doa. Kita ini punya harapan, punya daftar keinginan apapun. Kemudian kita itu sholat. Allah itu sudah tahu daftar kita. Kita nggak usah teriak-teriak minta kepada Allah. Hanya sholat malam saja. Allah sudah tahu kok maksudnya orang ini sholat malam. Ya Mas Yusuf? Udah tahu ini Mas Yusufnya cari mesti yang mancung, yang kuning, yang semampai gitu ya, yang solihah. Sudah tahu itu ya, makanya nggak usah ngomong itu ketika dia sujud dan ruku itu, tinggal Allah ridho atau tidak. Fawailul lil musallin. Justru banyak orang yang sholat mendapatkan kecelakaan yang besar oleh karena banyak hal yang tidak diperhatikan. Ini para jamaah sekalian. Jadi malam hari itu ada acara open house. Ini saya baru bicara masa 1 hari hanya pada waktu malam. Walaili saja loh saya bicara ini. Betul enggak? Belum berikut-berikutnya loh Mas Ian. Masih walaili. Sudah sedahsyat ini untuk mempertaruhkan perubahan hidup kita. Ya. Atau watako wasodako, penuhilah biar urusan kita mudah. Ya, kemudian hadirlah di acara open house setiap malam ini. 3 hal yang kita dambakan: doa yang dikabulkan, permintaan yang diberi oleh Allah, taubat karena banyak dosa diterima. Apa yang kurang saya pertaruhkan ini. Ya, anak saya giring untuk dapat beasiswa, dapat semuanya. Saya sampai minta itu ada Bu Titi, ada itu tahu itu, yang sudah berapa puluh tahun itu kajian di rumah saya itu, melihat anak istri. Apa ya Allah, berilah aku ya Allah anak-anak yang cantik-cantik, lebih cantik dari ibunya ya Allah. Diberi. Akhirnya apa yang saya katakan dilihat oleh jamaah ke rumah. Iya, kok anaknya kok cantik-cantik ya, Pak Taufik elek kok iso cantik ya opo? Jangan-jangan ini ada kontribusi lain ini. Loh ini loh. Ya, saya minta semuanya perempuan ya Allah. Kenapa? 2 ya Allah perempuan. Itu hadisnya Bukhari. Kata Rasulullah apa? Siapa yang bisa mendewasakan 2 anaknya perempuan dalam kesolehan, maka nanti orang tua ini dengan saya di surga jaraknya seperti 2 jari-jari ini. Saya minta kepada Allah, anak perempuan 2-duanya dikabulkan perempuan semuanya. Ya Allah, aku minta semuanya jadi santri gontor.
selesai sarjana, selesai semuanya. Saya ingin lanjut ya Allah beasiswa biar mereka itu bisa di pasca sarjana, semuanya. Loh, kurang apa tuh para jamaah sekalian? Saya minta mantu yang soleh solihah dihadirkan oleh Allah. Ya, waktu itu liburan di Brunei. Ini kenapa saya cerita, bukan sombong. Fabi nikmati robbika fahadis. Cerita-cerita pemberian dari Allah, jangan kayak korun. Itu karena aku pinter. Enggak, ini pemberian Allah untuk menguji aku. Enggak, sudah diberi kemauannya. Meningkat enggak ibadahnya, puasanya. Yang dulu saya Senin Kemis ada ayamul bid, ambil semuanya. Setelah itu tingkatkan. Yang paling dicintai puasa itu kan puasa Daud, betul enggak? Naik ke sana. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Apakah takut mati? Takut tidak produktif? Insya Allah tidak. Saya sudah menjalani cukup lama ini, tetap sehat kok saya. Dan alhamdulillah saya minta petunjuk Allah. Kalau diberi sakit apapun, menikmati, bukan mengeluh, curhat ke sana kemari. Saya ini penyakitnya hipertensi, jantungan, terus apalagi kolesterol, diabetes, macam-macam. Orang mengeluh. Setiap hari pikirannya itu apa? Saya masih hidup atau mati ya? Mau makan tuh, waduh naik nggak ya gula saya ya? Nggak makan, drop saya. Ini orang kok masih pusing berpikir tentang hidup atau mati. Belum sampai dia berpikir hidup untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya para jemaah sekalian, semuanya kan ingin masuk surga kan? Ingin. Tak tunjukkan. Ini selingan di petunjuk ini. Ini mukodimah saya berikan. Mukodimah insya Allah akan dibagikan. Makalahnya sudah saya sampaikan, dibagikan. Tapi pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan lebih serius lagi. Ini coba dibuka. Tuh, Quran ya. Maaf saya keliru. Quran ya. Yang dibuka Quran, suratnya surat Taubah. Surat Taubah surat keberapa? 9. Buka. Oh bukan Taubah. Ali Imran, Masya Allah, keliru. Atau Al-Baqarah. Al-Baqarah sama saja. Atau enggak saya buka ini, saya batal. Saya buka aja yang lainnya, yang lebih gampang. Dan ini, mohon maaf ya Mas Yusuf ya, karena ini juga bekalnya untuk, ini materinya materi khusus ini. Materi khusus ini. Mana ya? Masuk surga ini mana? Oh ini, masuk surga. Nah, masuk surga dalam pandangan umat beragama. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim pasti masuk surga, tapi itu sebagai angan-angan. Sama semuanya, ini sudah nggak salah. Ini yang untuk orang-orang Islam ini ingin masuk surga. Allah itu menanyakan dengan kata-kata am hasibtum an tadkhulul jannata. Pertama Al-Baqarah 214, diulang lagi di surat Ali Imran 142. Hurufnya sama di sini, dibalik-balik aja sama Allah. Ini 214, ini 142. Di situ aja diulang-ulang sama Allah. Ini am hasibtum. Kenapa Allah menggunakan kata hasibtum? Karena orang Islam itu suka ilmu hisab. Tahu ilmu hisab? Ilmu apa? Hitung, suka menghitung. Makanya berani menyangka akan masuk surga, dasarnya hitungan. Apa yang telah dihitung? Amalnya. Orang Islam ini sudah mulai menghitung. Saya sudah syahadat, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa Ramadan, saya sudah haji. Ini dihitung-hitung, sudah dijadikan jaminan pasti masuk surga. Ada lagi yang nambah, sudah khataman, sudah tahajud, sudah duha, sudah puasa, sudah sedekah, sudah infak. A sampai Z dihitung-hitung, dijadikan jaminan pasti akan masuk surga. Apa yang terjadi? Allah mengingatkan apa yang sering kalian tidak mau menghitung-hitung.
Ini Allah bertanya, ya, apakah kalian itu pernah diuji oleh Allah sampai mengatakan mata nasrullah? Diuji dengan malapetaka, kesengsaraan, dikoncang dengan berbagai macam cobaan. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi, ditakut-takuti dengan pandemi, ditakut-takuti dengan komunis, ditakut-takuti dengan Cina, ya, walju, jadilah kelaparan karena cari ini resesi, cari ekonominya susah, rezekinya susah, sempit. Terus apa? Wanaksim minal amwat, sudah mulai melarat, merasa miskin semuanya. Kalau sekarang ini kan banyak orang miskin semu. Ya, kalau pembagian LPG 3 kilo itu kan semua orang bilang miskin itu. Ya, iya, orang kaya pun bilang miskin. Ya begitu ya. Saya orang miskin. Di situ tulisannya subsidi untuk orang miskin. Jadi yang membawa ini adalah orang miskin. Tuh, semuanya orang kalau ada pembagian merasa miskin. Itu, ini betul-betul dimiskinkan oleh Allah. Kemudian wal anfus, sebagian yang dicintai dimatikan, entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak. Yang terakhir wassamarat. Tiga-tiganya pernah nggak kita alami? Malapetaka, kesengsaraan, berbagai macam cobaan yang 5 itu, ya, khauf, ditakut-takuti, jub, kelaparan, naksim minal amwal, dimiskinkan, melarat, wal anfus, dimatikan orang-orang yang dicintainya, ya, yang diandalkan, wasamarot. 5 macam ini nggak pernah dicita-citakan, diharapkan oleh semua orang, betul? Allah embel-embel dengan kata-kata wabasyiris sabirin, dijadikan busra, berita gembira. Loh, wah, ditakut-takuti, dimiskinkan, dilaparkan, dimatikan, gak bisa konsumsi buah-buahan, kok jadi berita gembira, headline-nya busra. Ini Allah yang bikin. Untuk siapa? Orang mukmin yang sanggup sabar. Berarti mukmin yang sanggup sabar harus membalik mindsetnya, cara pikirnya, cara pandangnya terhadap ujian Allah yang sangat tidak disukai itu menjadi suatu kebaikan. Siapa yang sanggup sabar dari orang mukmin, loh ya, bukan muslim ya, mukmin, karena mukmin pasti muslim, yang muslim belum tentu mukmin. Mukmin yang sabar, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, Allah itu mau memberi rewardnya 3, syaratnya cuma 1, sabar. Sabar saja, ya, akan disejahterakan. Tapi tunggu episode. Ya, orang sekarang bertanya, kira-kira pandemi ini kapan selesainya? Jangan sibuk mikirkan pandemi kapan berakhir, karena inginnya kan punya harapan lebih baik, nanti akan berubah lebih baik. Loh, kata siapa? Lah, kalau pandemi ini oleh Allah tidak akan dihapus, maka lebih baik kita doanya positif. Ya Allah, perpanjang ini pandemi ini ya Allah, sampai aku terpilih yang terbaik di sisimu ya Allah. Loh, saya melawan arus dalam hal ini cara pandangnya. Ya, orang semuanya negatif thinking, lawan, habisi, eksploitasi, politisi corona. Kenapa serba negatif? Allah itu memberikan wabah. Wabah itu kan bagian dari musibah tuh. Ya kan, ada musibah bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, longsor, banjir, tsunami. Loh, ini wabah, sebagian dari musibah. Ma asobami musibatin illa bi'nillah, ma asobami musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabro'aha, dan seterusnya. Semuanya sudah menjadi ketentuan ketakdiran Allah. Lah kok kita ini nggak mau toh? Wong kita ini diberi musibah itu untuk menguji kok. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya.
Lah kok kita diuji kok gak mau? Ya gak ada lulus kalau gak ada ujian. Betul dah? Iya. Maka dari itu kita jangan mikirkan kapan berakhirnya apa? Pandemi. Berpikirlah yang terbaik. Kalau perlu doanya seperti doa saya, ya Allah perpanjang wabah corona ini sampai aku terpilih di sisimu. Kalau itu hadisnya Sahih Bukhari adalah rahmat berupa syuhada. Kalau berupa yang lain selain syuhada adalah surat ini. Ini adalah surat apa? Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Silakan dibuka biar tahu ya, gak dapat rahmat berupa syuhada tapi dapat yang lain. Jadi selalu positif thinking dengan musibah. Diberi penyakit diabetes positif thinking, kolesterol, asam urat, jantungan, tetap aja sabar. Ya, banyak-banyak sering-sering hadir dalam apa? Acara open house. Ya. Orang itu masih mengeluh, saya sudah menikmati yang namanya musibah. Ya, ini Mas Yusuf ini sudah menikmati nggak bujangannya? Atau tidak gitu ya Mas Yusuf ya? Ya, yang dikhawatirkan itu nggak nikah. Nikahilah. Kalau kita jadi orang tua, ada anak yang bisa, yang pantas udah waktunya dinikahkan, nikahkan anak kita itu. Gimana kalau dia itu ekonominya rendah atau miskin? Allah sudah mengingatkan, wa in kanu fuqara, kalau orang yang kita nikahkan itu entah suami entah istrinya itu apa? Miskin, yughnihimullah, Allah yang mencukupinya. Jadi jangan takut seolah-olah kita lah yang menghidupi anak-anak kita. Bukan, rezeki di tangan Allah. Kalau kita mati itu loh, anak kita nggak akan mati kecuali atas takdir Allah. Kita kaya, kalau kita mati anak kita semuanya jadi miskin melarat. Oh, enggak bisa. Kaya dan miskin itu ada di tangan Allah. Ya, kita mewariskan, kalau bukan jatah kita nggak akan sampai kepada ahli waris kita. Makanya mohon maaf ya kalau nyinggung perasaan. Kenapa? Orang yang tidak benar mengambil hartanya orang lain tidak tahan lama di tangan kita. Yang markup, yang nyolet, ya, yang jambret, yang begal, yang korupsi, kenapa kok tidak lama di tangan? Ada apa? Karena itu haknya orang lain, takdir Allah sudah, nudawiluha bainan nas, putarannya sudah waktunya lepas dari tangan orang ini karena ini bukan haknya. Lepas. Nggak ada syarra bil khair, yang ada asyarru bisarri, al khairu bil khairi. Nggak ada orang korupsi dapat kebaikan, nggak ada para jemaah sekalian. Yakinlah dengan sunatullah itu, yakinlah. Maka sedikit pun kalau bisa hindari, apalagi yang sudah kepala 5 ke atas, sudah bau tanah itu. Ya dulu gagah. Saya ini kalau pakai sepeda motor nggak pakai jaket, nggak pakai apa, jangankan gitu, baju dilepas itu nggak apa-apa saya. Jalan ngebut itu nggak apa-apa ya Mas Yusuf ya. Sekarang nggak pakai langsung senep, kerekes. Itu artinya apa? Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqil. Pikirkan itu, perubahan ke arah tua itu semakin banyak yang harus kita perhitungkan. Makanya di sini saya ingatkan PDM ini, siapkan kajian itu nanti di lantai bawah. Paling tidak itu ada apalah ya, CCTV itu atau apalah begitu ya, TV plasma atau apa, monitor atau apa, yang itu ketika kajian di sini yang nggak sanggup naik, duduk manis di bawah. Iya. Kalau nggak disiapkan, mohon maaf sekali lagi, yang semakin tak berdaya dengan naik tangga sana dan sini, mesti nggak akan hadir di sini. Mau dibuatkan lift? Wah, alhamdulillah ada yang sedekah lift di sini. Moga-moga tidak pakai keranjang naik. Saya pengalaman naik keranjang seperti begini. Ya, kenapa? Karena rumah sakitnya memang belum
bisa membuat lift yang bagus, jadi darurat dinaikkan pakai apa? Keranjang. Keranjangnya gede, masuk sini pegangan iki-iki, munggah sut itu. Masya Allah, kok pakai keranjang? Wis gak apa-apa daripada naiknya nggak pakai keranjang karena darurat, karena nggak bisa naik. Ini orang hamil mau melahirkan, begitu naik, cep 5 menit cower sudah. Masya Allah. Loh, saya jadi saksi. Ya, karunia Allah itu meskipun berupa keranjang naiknya, itu tetap kita perlu syukuri. Ya, ini para jamaah sekalian, orang yang mohon maaf, yang suka menghitung-hitung hisab amalnya A sampai Z, dijaminkan masuk surga, dikejutkan oleh Allah karena dia tidak pernah mengkalkulasi, tidak pernah memperhitungkan, tidak dimasukkan agenda jaminan masuk surga. Ini coba lihat. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi kamu orang-orang yang berjihad? Tunjukkan jihadnya. Ada enggak agenda jihadnya? Kalau nggak ada jihadnya, apa yang terjadi? Pertanyaan Allah akan menjadi kenyataan. Gak mungkin kamu. Karena Allah tunjukkan ini sesuatu yang gak dia pikirkan, gak dikalkulasi. Mana perjuanganmu? Yang punya ilmu mengentas kebodohan umat ini. Ta'akhorul muslimun. Orang-orang Islam ini mundur. Kenapa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini tertutup karena kebodohan dari umatnya. Entas kebodohan, yang punya ilmu cerahkan. Ya, yang punya kedudukan, status, ayo umat Islam yang tertindas ini dibela. Yang punya kekayaan, konglomerat, produsen, apapun, ayo dengan hartanya, anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kemudian dia katakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalau aku dulu di dunia engkau tunda kematianku sebentar saja, sebentar saja, nggak usah lama-lama, aku akan bersedekah sehingga sekarang aku di akhirat tercatat sebagai orang-orang soleh. Ini orang soleh yang gagal, ya, gara-gara di dunianya bakhil, tidak ahli sedekah. Loh, para jamaah sekalian, kurang apa? Petunjuk Allah yang seperti begini ini kan menginspirasi kita semuanya. Jangan mudah-mudah menggampangkan masuk surga. Ini loh, hisab, hitung apapun ibadah kalian. Kalau kalian tidak memenuhi yang disyaratkan Allah, tunjukkan jihadnya, tunjukkan kesabarannya, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Wali rabbika fasbir, sabar ketika diuji Allah dengan berbagai macam cobaan, min azmil umur itu. Ya, kemudian yang di atasnya malapetaka, kesengsaraan, digoncang. Ini orang-orang Rohingya, orang-orang Uighur itu sudah bisa menjadi contoh kita. Ya, kalau kita sudah mengatakan, ya Allah, sandang pangan papan sudah tidak memenuhi, ya, kemudian kita tetap masih mengabdi kepada Allah, jadi orang soleh. Kemudian kata-katanya muncul, mata nasrullah, ya Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mentok itu hatinya berarti dengan ujian Allah. Allah janjikan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah, pertolonganku sudah dekat ini. Dekatnya diukur daripada apa? Dari ucapan mentoknya hati. Kapan datangnya pertolongan Allah? Makanya Mas Yusuf nanti kalau udah mentok, ya Allah, kapan jodohku ini ya Allah? Aku sudah tua iki ya Allah, sudah leweso semuanya ya Allah, sudah nggak berdaya. Diingatkan Allah, Allah inna nasrullahi qarib. Sebentar lagi, tinggal satu langkah lagi. Ya, rektormu itu lo lihatan. Rektormu Pak Muhajir itu menikah sampai usianya tua, 50 ke atas, karena sabar, tetap tahajud. Kadang kalau tahajud itu di lapangan, Pak Muhajir itu di kampusnya, di koloni, bengi itu keliling-keliling sama satpam keliling, kemudian diajak sholat di tengah lapangan tahajud, hadir di open house. Akhirnya jodohnya pada waktunya cantik.
Yakin gak? Loh ini nyata loh ini. Nyata loh ini. Anak-anaknya loh. Iya toh? Udah. Maka dari itu yang penting sabar. Mukmin yang sabar tetap sholat. Istaidu bisa beriwas sholat. Nah sampai di sini para jamaah sekalian, ya. Ini nggak saya teruskan sengaja. Ini baru pengantar semuanya. Insya Allah substansinya dalam pertemuan yang akan datang, kalau kita masih diberi panjang umur, tetap dalam kesalehan, dihadirkan di majlis yang mulia ini, sehingga kita bisa ketemu dan terus meningkatkan wawasan kita tentang petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan harapan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin.